Pernah nggak sih Anda lagi asyik-asyiknya pakai sebuah aplikasi, terus tiba-tiba layarnya freeze, dan boom, aplikasinya tertutup gitu aja tanpa alasan yang jelas. Kebanyakan dari kita mungkin cuma bisa menghela napas, menganggapnya sebagai glitch atau gangguan sesaat, lalu membukanya lagi. Tapi gimana kalau saya bilang, crash yang tiba-tiba itu sebenarnya bukan sekedar glitch acak. Di dunia keamanan siber, layar yang tiba-tiba tertutup itu ibarat sebuah jendela. Jendela yang berpotensi menjadi pintu masuk yang terbuka sangat lebar bagi para peretas. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal menyelami sesuatu yang rasanya seperti masuk ke dalam film dokumenter thriller beresiko tinggi, langsung dari garis depan perang digital. Kita akan menelusuri sebuah dunia keamanan software yang jarang terlihat, di mana para engineer justru dengan sengaja menciptakan kekacauan demi mencegah peretas menghancurkan sistem kita. Menarik kan? Yuk kita selami bareng-bareng. Di pembahasan kali ini, kita punya peta jalan yang jelas. Kita akan membedah ancaman yang tersembunyi di dalam kode, mencari tahu apa itu sebenarnya fuzzing dan gimana cara kerjanya, melihat alat pengujiannya, sampai menyadari kenapa sih mengintegrasikan kekacauan otomatis ini wajib banget dilakukan sebelum sebuah software dirilis ke publik. Oke, kita langsung mulai dari bagian pertama. Ancaman tersembunyi di dalam kode. Poin krusial yang harus banget kita pahami di sini adalah komputer itu pada dasarnya sama sekali nggak punya kemampuan abstraksi. Mereka nggak ngerti niat kita, nggak paham konteks. Mereka cuma melakukan persis seperti apa yang ditulis oleh manusia di dalam kode. Dan ya kita tahu manusia itu rentan banget sama yang namanya error. Contohnya kesalahan off by one. Bayangkan Anda lagi bikin pagar sepanjang 25 meter dengan tiang setiap 5 meter. Anda mungkin mikir butuh 5 tiang, padahal kenyataannya Anda butuh 6 kan? Di dunia nyata, itu masalah sepele. Tapi di komputer, kesalahan hitung sesederhana ini bisa menghancurkan logika program sehancur-hancurnya. Belum lagi fungsi kayak SCRTP di bahasa C yang asal menyalin data tanpa ngecek apakah ruangnya cukup, atau integer overflow, di mana hitungan matematikanya jebol melewati batas maksimum memori. Hal-hal kecil ini, sungguh, adalah bom waktu. Jadi intinya, bug itu bukan cuma ups, aplikasinya error, sama sekali bukan. Bug adalah kerentanan keamanan murni. Coba deh bayangin Anda lagi menuangkan air ke dalam gelas. Kalau Anda terus menuangkan air tanpa henti, airnya pasti meluber dan membasahi meja kan? Atau lebih parah bikin korsleting pada motherboard di dekatnya. Nah, itu metafora yang pas banget buat buffer overflow. Ketika data dipaksa masuk melebihi kapasitas memori, data itu bakal meluber dan menimpa perintah sistem yang ada di sebelahnya. Peretas yang pinter bakal manfaatin luberan ini buat menyisipkan perintah jahat mereka sendiri. Hasilnya, mereka bisa ambil alih kendali komputer secara total. Ngeri kan? Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita nemuin celah ini sebelum diretas? Masuklah kita ke bagian kedua. Apa itu fuzzing? Di dalam jutaan baris kode modern, gimana kita bisa nemuin jarum di tumpukan jerami digital ini? Mari kita bandingkan dua metode utamanya dulu. Di satu sisi kita punya white box testing. Ini ibarat montir yang membongkar mesin mobil, ngecek setiap kabel dan baut secara langsung karena Anda bisa melihat source code-nya. Di sisi lain ada black box testing. Di sini Anda sama sekali nggak lihat kodenya. Anda cuma masukin input dan nunggu apa outputnya. Persis kayak pengemudi yang cuma tahu cara nginjak pedal gas dan rem tanpa peduli gimana injeksi bahan bakarnya bekerja. Dan di titik inilah fuzzing unjuk gigi. Fuzzing adalah teknik black box dalam bentuknya yang paling ekstrim. Bayangkan seorang ahli pembobol gembok. Daripada mencoba satu kunci dengan hati-hati, dia pakai mesin yang nembakin ribuan kunci yang bentuknya udah dimutasi secara acak ke dalam lubang kunci dalam hitungan detik. Tujuannya cuma satu, melihat kunci cacat mana yang bikin mekanisme gemboknya patah dan terbuka. Jadi, fuzzing itu menciptakan input yang cacat, melemparnya ke program, dan nunggu programnya hancur. Kalau aplikasinya crash, selamat, kita baru aja nemuin kerentanan. Terus, kenapa kita butuh mesin otomatis buat ngelakuin ini? Coba perhatikan angka 256/27 ini. Kalau kita mau menguji secara manual sebuah protokol DNS yang sangat sederhana, yang panjangnya cuma 27 byte, kita harus mencoba kombinasi sebanyak angka tersebut. Asal tahu aja, itu setara dengan angka 1 yang diikuti oleh 65 angka 0 di belakangnya. Nggak masuk akal kan? Ini jadi bukti mutlak kalau pengujian manual untuk mencari cacat data itu benar-benar mustahil. Kita butuh otomatisasi tingkat dewa. Lantas gimana persisnya si pembuat onar otomatis ini bekerja? Kita bedah di bagian ketiga. Cara kerja fuzzer.
Mekanisme boneka uji tabrak ini sebenarnya punya 5 langkah yang sangat elegan. Pertama, dia mengambil set data yang valid, sebut saja sebuah file gambar normal. Kedua, dia pahami dulu struktur dasar datanya. Ketiga, nah ini bagian yang paling seru. Dia mulai memodifikasi dan merusak nilai-nilai di dalam data itu secara matematis. Keempat, data hasil mutasi ini dilempar keras-keras ke software yang lagi dites. Dan kelima, yang paling penting, dia duduk manis sambil memantau. Kalau aplikasinya jalan normal, Fuzzer bakal ngulang lagi prosesnya dengan mutasi baru. Tapi kalau aplikasinya crash, dia bakal mencatat resep mutasi tadi sebagai senjata yang sangat potensial. Tapi bikin aplikasi crash itu baru setengah jalan. Di bagian keempat ini, kita bahas cara membangun lingkungan pengujiannya. Punya Fuzzer yang jago ngerusak aplikasi itu memang hebat. Tapi gimana caranya para developer menangkap dan menganalisis kekacauan tersebut? Buat nemuin makna di balik crash itu, peneliti butuh perangkat detektif yang mumpuni. Kita butuh log, kita butuh crash dumps, yang pada dasarnya adalah potret kondisi memori tepat di detik aplikasi itu terbunuh. Tapi yang paling krusial adalah debugger, kayak WinDBG atau GDB. Debugger ini ibarat mikroskop yang memungkinkan pengembang membedah detik demi detik sebelum program mati. Ini adalah alat pemungkas untuk membuktikan apakah bug tersebut benar-benar bisa dieksploitasi oleh peretas atau enggak. Intinya, tanpa debugger, Anda cuma tahu mobilnya nabrak, tapi nggak tahu baut mana yang lepas. Kalau kita lihat lanskap alat pengujian yang ada saat ini, pilihannya lumayan beragam. Di satu sisi ada alat open source yang luar biasa, kayak Peach atau Spike. Alat ini fleksibel dan gratis, tapi pendekatannya tuh mirip banget sama merakit furnitur IKEA. Anda harus bangun frameworknya sendiri dari nol. Di sisi lain, kita punya Fuzzer komersial generasi kedua kayak Beestorm. Pendekatan komersial ini nawaring otomatisasi yang out of the box. Softwarenya udah langsung tahu cara menguji sebuah protokol jaringan secara instan tanpa perlu pusing ngoding. Ujung-ujungnya, pilihan Anda bakal sangat bergantung pada berapa banyak waktu dan budget proyek yang tersedia. Lalu kenapa ini semua wajib dilakukan sebelum aplikasinya rilis? Ini bawa kita ke bagian kelima, fuzzing dalam siklus pengembangan. Buat perusahaan, mengintegrasikan uji tabrakan ini sebelum software dirilis bukan cuma anjuran, tapi kebutuhan mutlak. Coba pikirin, waktu 83 jam. Ini adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan seorang manusia buat ngetes secara manual hanya 500 kolom teks di sebuah dokumen RTF biasa. 83 jam untuk cakupan yang bahkan gak komprehensif. Menjalankan Fuzzer bukan cuma soal menemukan celah mematikan yang gak kepikiran sama manusia, tapi ini soal menghemat waktu dan uang secara eksponensial. Ini murni keputusan bisnis yang cerdas. Dan kalau kita lihat statistik dari Security Development Lifecycle milik Microsoft, buktinya makin jelas. Data menunjukkan bahwa Fuzzer bertanggung jawab menemukan 20 hingga 25% dari semua bug keamanan sebelum produk dikirimkan ke pelanggan. Bayangin aja, 1/4 dari celah mematikan di dunia nyata berhasil ditambal cuma gara-gara ngebiarin mesin otomatis melemparkan data acak ke dalam sistem. Ini benar-benar jaring pengaman yang luar biasa masif. Tapi tunggu dulu, saya harus mengendalikan ekspektasi di sini. Fuzzing itu keren, tapi dia bukanlah peluru perak penyembuh segala penyakit. Fuzzer itu sangat payah buat nemuin stateful bugs, yaitu celah yang baru muncul kalau Anda ngelakuin urutan tindakan yang spesifik. Misalnya harus login dulu, klik menu ini, baru masukin kode tertentu. Fuzzer juga sering buta terhadap masalah logika aplikasi yang mendalam. Itulah kenapa fuzzing hanyalah satu kepingan puzzle. Metode ini wajib banget dipasangkan dengan review kode secara manual dan analisis statis. Sekarang, mari kita lihat gambaran besarnya di bagian terakhir kita, masa depan keamanan perangkat lunak. Hari ini, fuzzing nggak lagi sekedar eksperimen akademis di lab kampus. Metode ini secara permanen mengubah standar korporat di seluruh dunia loh. Pergeseran paradigma yang nyata lagi terjadi loh. Organisasi berskala raksasa, seperti bank dan perusahaan telekomunikasi, kini ngasih tekanan bisnis yang luar biasa ke vendor pembuat software. Mereka sekarang nuntut bukti sertifikasi. Ya, mereka minta bukti kalau produk tersebut udah selamat dari penyiksaan fuzzing sebelum mereka mau keluarin uang buat beli. Kalau aplikasinya gagal diuji Fuzzer, mereka nggak bakal beli. Titik. Pasar telah memaksa keamanan untuk duduk di kursi prioritas utama. Evolusi yang terjadi ini benar-benar gila. Dari sekedar pengujian manual yang bikin frustrasi di tahun 90-an, berkembang jadi alat akademis, lalu meledak jadi industri komersial besar di pertengahan 2000-an. Dan tebak gimana bentuknya sekarang? Fuzzer modern udah pakai algoritma genetik. Bayangin, berevolusi secara biologi. Fuzzer zaman sekarang memantau code coverage, belajar mandiri dari mutasi data mana yang sukses nembus paling dalam ke jantung aplikasi, lalu dia mengawinkan mutasi-mutasi sukses itu buat melahirkan generasi pengujian baru yang jauh lebih pintar dan pastinya jauh lebih mematikan.
Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu kutipan yang menurut saya sangat provokatif dan nyentil banget. Jika Anda tidak menguji perangkat lunak Anda, peretas yang akan melakukannya untuk Anda. Keamanan yang proaktif di era digital saat ini tuh udah nggak bisa ditawar lagi. Peretas di luar sana udah punya phaser yang running di laptop mereka nyala 24 jam sehari, 7 hari seminggu, cuma buat nyari pintu yang lupa Anda kunci di aplikasi favorit Anda. Pertanyaannya sekarang cuma satu, siapa yang bakal nemuin celah itu lebih dulu, sang pembuat atau sang penghancur? Terima kasih banyak sudah menemani saya di pembahasan kali ini, teruslah penasaran dan sampai jumpa.